Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu penguji sekalian. Nama saya Angelina, dan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu Wadah Penumbuhan Empati di Pedalaman. Jadi, proyek ini berawal dari isu broken home. Jadi, broken home ini seperti yang kita tahu adalah sebuah keadaan keluarga yang tidak bahagia akibat dari pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan kehancuran rumah tangga dan ketidakutuhan. Dan dalam kata lain, broken home ini tidak berfungsinya peran keluarga tersebut, seperti ayah, ibu, maupun anak-anak. Beberapa contoh dari broken home ini selain dari pertengkaran, yaitu ada perceraian dan kematian anggota keluarga. Kemudian di sini ada data pada tahun 2018, data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian di daerah Jakarta. Di sini dapat dilihat bahwa di daerah Jakarta Barat merupakan daerah yang memiliki angka tertinggi dalam kasus perceraian dan juga merupakan angka tertinggi kedua dalam kasus kematian yang dapat menyebabkan ketidakutuhan dalam keluarga tersebut. Selain itu, di Jakarta Barat setiap tahunnya dapat meningkat sekira 13%. Lalu, mengapa isu ini penting? Di sini ada sebuah pernyataan dari Surjono pada tahun 2004, yaitu keluarga menjadi sebuah tempat pertama seorang mengawali kehidupannya dengan adanya ayah, ibu, dan saudara-saudara yang saling berinteraksi sebagai tempat seorang anak mulai mengenal dunia sekitar dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari. Melalui lingkungan inilah anak mengalami sebuah proses sosialisasi awal. Kemudian di sini ada diagram sebuah broken home itu dapat mengakibatkan sebuah keadaan depresi. Jadi dalam depresi ini seseorang tuh membutuhkan seseorang yang dapat berempati kepada mereka. Karena dari depresi ini dapat membuat seseorang menjadi tertekan, sedih, emosi, marah, dan sebagainya. Nah, dalam proyek ini saya ingin menimbulkan sebuah pengalaman emosi. Jadi di sini kembali pada third place sendiri merupakan sebuah tempat yang bisa diakses segala macam orang. Sedangkan dalam masalah broken home ini, tidak semua orang dapat merasakan rasanya broken home. Jadi dalam pengalaman emosi ini, saya membuat sebuah perasaan di mana orang yang masuk dalam proyek ini dia dapat merasakan depresi. Kemudian ada seseorang atau beberapa orang yang sudah mengalami depresi tersebut, dia akan dapat membantu orang tersebut dan kemudian mereka dapat bersenang-senang bersama. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik empati yang menjadi sebuah dasar perancangan dari proyek saya. Pertama, orang tidak boleh cuek. Lalu orang itu dapat terbuka, kemudian mendekat, kemudian merespons secara ramah, kemudian dia dapat mendengarkan permasalahan orang lain, kemudian dia dapat fokus mendengarkan, lalu dapat memahami satu sama lain, lalu dapat merasakan permasalahan yang dialami orang tersebut karena dia sudah merasakannya bersama-sama. Kata bersama-sama ini dimaksudkan adalah ekspresi di mana seseorang sudah merasakan hal tersebut. Lalu di sini orang tidak boleh menilai, yaitu dia harus menimbulkan beberapa pertanyaan dan tidak boleh menilai secara sepihak. Kemudian yang terakhir dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini sudah memasuki analisis tapak, yaitu di sini saya melihat dari ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan di sini, ini adalah tapak saya. Di sini ada beberapa, di sini ada area, bukan area hijau sih, ini sebenarnya lebih ke tanah kosong yang belum digunakan. Di sini ada bangunan rusun damkar setinggi lebih dari 3 lantai, yaitu ada 6 lantai di sini. Kemudian di sini ada rumahan Taman Palem Lestari. Di sini sekitar 2-3 lantai. Di sini ada
perkampungan, rumah-rumah kecil 1 lantai sampai 2 lantai. Di sini ada ruko-ruko dan tempat toko-toko berjualan. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bagaimana skyline tapak saya ini dapat terbentuk. Nah, di sini juga ada air petra dan masjid yang sama-sama tingginya adalah 1 lantai. Jadi dapat dilihat di bangunan rusun damkar ini dia lebih tinggi sehingga dia memungkinkan pada tapak untuk membentuk skyline di sini lebih tinggi di pojok sini. Dan sekitarnya dapat mengikuti yaitu 1 lantai sampai 2 lantai. Kemudian di sini ada hierarki jalan. Jadi di sini ada jalan kolektor primer di sini yang menuju ke arah Jalan Daan Mogot, masih jauh di sana. Terus ada jalan kolektor sekunder, di sini sudah masuk gang-gang toko-toko kecil. Kemudian di sini ada jalan lingkungan. Ini jalan dikhususkan sebenarnya untuk menuju ke rusun damkar. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di jalan lingkungan ini terdapat tapak saya ini merupakan sebuah tapak hook. Jadi dia memiliki 2 tampak. Kemudian di sini ada jalur pedestrian. Orang dapat berjalan dari jalan kolektor primer. Kemudian dia dapat masuk, dan di sini ada sebuah jalan kecil menuju ke air petra dan masjid. Di sini dapat digunakan juga nih sebenarnya di pojok sini untuk masuk. Kemudian di sini juga ada jalan untuk sendamkar itu. Jadi di sini dapat dilihat bahwa sisi mana saja yang dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk jalan kaki. Nah, kemudian di sini ada bangunan sekitar tapak, ada air petra masjid, ada rusun damkar, ada perumahan Taman Palem, perkampungan, dan ruko-ruko. Di sini ada tapak saya merupakan zona pelayanan umum dan sosial, luas tapaknya sekitar 4.300-an, KDB 40, KLB 1,6, KB-nya 4, KDH-nya 35, KTB-nya 50. Kemudian di sini adalah penerapan dalam desain. Di sini penerapan desainnya ini saya mengacu kepada karakteristik dari empati tadi. Jadi di sini saya mendesain sebuah bangunan yang sangat menjunjung kata empati tersebut. Jadi nomor 1 ini tapak dibentuk sesuai dengan arah masuk tapak ke dalam tanah, yaitu ada 5 arah. Untuk pejalan kaki membentuk siku di jalur lubang di sini. Jadi di sini ada lubang, sun lubang, karena di bawah sini adalah tempat labirin tersebut dan orang masuk. Jadi di sini dalam proses ini memberikan sebuah kesan yaitu terbuka dan mendekat karena dia berasal dari segala arah. Kemudian di sini ada terbentuklah sebuah ventilasi di dalam tanah karena di dalamnya sini ada labirin. Jadi orang masuk tuh ke bawah tanah dulu. Jadi ventilasi ini terbentuk karena pola-pola yang sesuai untuk jalan keluar dari labirin tersebut dan untuk sebagai sarana orang tuh untuk membantu sesama untuk menunjukkan petunjuk jalan keluarnya. Disinilah empati itu terwujud dari orang memandu satu sama lain untuk keluar dari labirin tersebut. Kemudian nomor 3 di sini, bangunan bersifat memusat dan bercabang ke seluruh arah, memberikan kesan mendekat dan fokus. Jadi di sini semua yang dari sini dapat merasakan mendekat ke tengah dan fokus ke tengah sini. Kemudian nomor 4 ini, pola bangunan yang terbentuk ini menjawab karakteristik terbuka dan ramah. Jadi terbuka ini dia terbuka pada sisi yang depan sini karena di sini tidak ada bangunan, dan ramah. Jadi ramah di sini tuh adalah lebih ke ramah lingkungan. Jadi samping-sampingnya sini tuh taman bunga dan taman dan tempat piknik di sini. Ini memberikan
sesuai dengan menjawab karakteristik terbuka, ramah, dan tidak cuek. Kemudian di sini ada program ruang yang tercipta dari proyek saya. Jadi yang pertama ini ada di basement. Di sini ada sebuah labirin yang memusat ke tengah. Jadi tujuan labirin ini adalah membuat orang merasakan rasanya depresi. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, memberikan pengalaman ruang yang pertama orang dapat merasakan depresi. Bagaimana rasanya orang depresi itu, yaitu seperti bingung, sedih, marah, dan kesal, dan terpuruk, dan lain-lain. Lalu di sini, di labirin ini ada teka-teki, dan yang tadi itu yang orang dapat membantu satu sama lain yang di atas, membantu yang sedang di labirin. Kemudian ada juga menjawab karakteristik netral dan tidak menilai, serta menimbulkan pertanyaan di sini. Karena itu merupakan beberapa karakteristik dari empati sendiri. Lalu ada juga di sini labirinnya berupa sebuah cermin-cermin yang membuat orang bingung, yang menunjukkan sebuah refleksi. Jadi ini menjawab karakteristik bersama. Kemudian di sini ada lantai 1. Jadi setelah orang keluar dari labirin itu di tengah sini. Jadi di tengah sini ada panggung performance. Orang-orang yang ingin menyumbangkan sebuah penampilan, dia dapat menampilkannya di tengah. Kemudian ada galeri. Galeri ini berisikan sebuah karya-karya yang dapat menimbulkan eksistensi dari mereka yang depresi. Mereka bebas untuk menampilkan apa saja di sini. Kemudian di sini ada area piknik. Area piknik ini orang memusat ke tengah supaya mereka tuh dapat bersenang-senang bersama menonton performance dari orang di tengah sini. Kemudian di sini juga ada ruang workshop. Ruang workshop ini sendiri merupakan sebuah workshop merangkai bunga, di mana tanaman-tanaman bunga yang tertanam di sini dapat bersama-sama dirangkai di sini. Dan untuk memberikan kesan empati dan respect kepada orang lain, mereka dapat bertukar bunga untuk menunjukkan rasa empati mereka. Kemudian di sini ada kafetaria, ini sebagai penunjang untuk biaya untuk proyek ini. Kemudian di sini ada lantai 2. Lantai 2-nya itu terdiri dari ruang latihan dan ruang komunitas. Di sini komunitasnya yaitu komunitas broken home yang tadi saya bilang, untuk tidak menghilangkan kata-kata broken home tersebut. Jadi komunitas ini yang mengatur semua performance dan pameran-pameran yang ada. Dan ini ada ruang latihannya. Kalau ruang persiapan ada yang di bawah sini. Kemudian di sini ada perspektif bangunan. Di sini material yang digunakan yaitu material berbahan alam yang kontekstual dengan sekitarnya. Yaitu ini menggunakan bahan bambu petung sesuai dengan citra kampung dekat Tapak, yaitu ada kampung bambu larangan namanya. Di situ dinamakan bambu larangan karena dulu tuh banyak ditanami bambu-bambu seperti bambu petung, cendani, dan lain-lain. Di sini selain untuk kontekstual, ini karakteristiknya menjawab ramah, karakteristik dari empati tadi. Kemudian di sini ada lubang labirin tadi untuk ventilasi dan pencahayaan, untuk orang dapat membantu satu sama lain juga, dan sebagai petunjuk keluar dari labirin. Kemudian di sini ada atap, menggunakan atap yang kontekstual dengan sekitarnya, yaitu atap jurai dan atap lana.